Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadilah dari Prodi Perbankan Syariah, ingin menjelaskan tentang materi hadis riba. Untuk materinya, yang pertama pengertian riba, yang kedua hadis jenis-jenis riba, yang ketiga dampak riba terhadap pribadi masyarakat. Untuk yang pertama, pengertian riba. Secara khusus, pengertian riba menurut terminologi fikih adalah penambahan khusus yang dimiliki oleh satu pihak yang akan melakukan transaksi tanpa imbalan tertentu. Riba merupakan kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang telah diisyaratkan dalam transaksi jual beli. Menurut Abdurrahman Al-Jaiziri, riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran tertentu. Tidak diketahui saat sama atau tidak sama menurut aturan syar'i atau terlambat salah satunya. Ditambahkan oleh Muhammad Abduh bahwa riba merupakan penambahan yang diisyaratkan oleh seseorang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam, disebabkan pengunduran janji pengembalian pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya pengertian riba. Riba merupakan hal yang urgent untuk dikaji sebab aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat cenderung rentan dari aplikasi riba. Sedangkan riba menjadi salah satu sebab disparitas pendapat menjadi semakin lebar antara golongan masyarakat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az-Zubair dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba. Orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Dia berkata, mereka semua sama. Selanjutnya, hadis jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu hutang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Riba utang piutang dibagi menjadi dua diantaranya. Yang pertama, riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, riba jual beli dibagi dua. Yang pertama, riba nasi'ah, merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman yang berhutang sebagai kompensasi atau tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengkelompokkan jenis-jenis riba. Hal tersebut tercantum pada hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2178, Muslim hadis riwayat Muslim nomor 1596, hadis riwayat An-Nasa'i nomor 4580, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2257 yang berkata, la riba illa fin nasi'ah, yang artinya dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ia berkata, Usamah bin Zaid telah bercerita kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah. Selanjutnya, riba fadl merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba fadl diambil dari kata al-fadl
yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Sebagaimana di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, az-zahabu biz-zahabi, wa fiddatu bil fiddati, wa burru bil burri, wa syairu bis syair, wa tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mislam bimisli, sawaan bisawa'i, yad'an biyadi. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadai biriyad. Yang artinya jual beli dengan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Ukurannya harus sama dan harus diri tangan ke tangan atau dilakukan dengan kontan. Jika jenisnya tidak sama, maka jualah sesuka kalian asalkan secara kontan. Hadis riwayat Muslim nomor 1587. Selanjutnya, hadis-hadis yang menerangkan dampak riba cukup banyak. Namun untuk membatasi penelitian ini, maka dipilihlah 5 hadis yang secara tegas menjelaskan dampak riba. Antara lain, yang pertama, pelaku riba akan mendapatkan dosa, dan dosa riba yang paling ringan adalah seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba sab'una huban aisaru ha'an yang kiha rojulu ummu." Yang artinya riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Yang kedua, memakan harta hasil riba lebih parah dari 33 kali berzina. Jeleknya perbuatan riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab-kitab Yahudi. Bahkan bisa mengetahui secara umum mana bagian yang sahih dan batil dari kitab tersebut. Az-Zahabi Syiar A'lam An-Nubala 1981. Ka'ab menyatakan, la'an azniya salasan wa salasina zaniyatan ahabbu illayya min ang akula dirhama riba ya'lamullah anni akaltuhu hina akaltuhu riba. Yang artinya, aku berzina sebanyak 33 kali aku suka daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu akan memakannya ketika aku memakan riba. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, masyarakat pelaku riba berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jika riba sudah merajalela di masyarakat, maka masyarakat tersebut layak untuk mendapatkan azab tersebarnya riba. Merupakan pernyataan tidak langsung dari suatu kaum bahwa mereka menghendaki dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zuhara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Yang artinya, apabila telah marak perzinahan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2261. Selanjutnya, yang keempat, doa orang memakan riba sulit terkabul. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu.
Lalu orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa basuhu haramun wa uziya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Yang artinya, wahai Robku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberikan makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1014. Yang kelima, tubuh atau jasmani yang tumbuh dari harta yang haram kelak berhak untuk disentuh api neraka. Suatu waktu Ka'ab pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW, Ya Ka'ab, ya Ka'ab bena Ujrata innahu la yarabu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aulabi. Yang artinya, wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar di dalam api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 614. Dari kesimpulan materi ini, dijelaskan riba merupakan hal yang urgent untuk dikaji sebab aktivitas ekonomi sosial masyarakat cenderung rentan dari aplikasi riba. Sedangkan menjadi salah satu sebab disparitas pendapat menjadi semakin lebar antara golongan masyarakat. Di riba dikelompokkan menjadi ada dua bagian, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Untuk kelompok yang pertama terbagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.